Selamat datang di channel YT Artikel 2. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 2, Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. April berlinang air mata dan merasa sangat dirugikan. Dia mengakui bahwa dia sangat miskin, tetapi apakah dia harus diganggu hanya jika dia miskin? Saudaraku, mengapa kamu di sini? April memaksakan senyum dan menghampiri Aditya. Melihat saudara perempuannya yang bijaksana dan berperilaku baik, Aditya merasa tidak nyaman. Dia tahu bahwa saudara perempuannya bekerja selama liburan untuk mendapatkan uang sekolah, tetapi dia tidak berharap dia berada dalam situasi seperti itu. Jangan khawatir tentang uang sekolahmu, datang dan lihat saja, dan aku akan kirimi kamu biaya sekolah. Aditya tersenyum lembut pada April. Melihat ini, Renata di samping merasa lebih jijik pada Aditya. Tidak heran pakaiannya sangat lusuh, dan ternyata itu adalah saudara laki-laki April setelah waktu yang lama. Restoran kami adalah tempat kelas atas. Tidak semua orang bisa masuk. Jika kamu tidak di sini untuk berbelanja, maka segera pergi. Renata memandang Aditya dengan aneh dan berkata. Aditya melirik Renata, bagaimana kamu tahu bahwa saya di sini tidak belanja? Hehe, kamu bahkan tidak melihat ke cermin untuk melihat kebajikan apa yang kamu miliki. Kamu berpakaian seperti pengemis, apakah juga mampu menghabiskan uang di sini? Renata cemberut dan mencibir menghina. Tidak mampu untuk menghabiskan uang. Aditya berpikir itu lucu, ada terlalu banyak orang bodoh untuk menilai orang dari penampilan mereka akhir-akhir ini. Saudaraku, jangan bertengkar dengannya, kamu pergi dulu, dan aku akan bertemu denganmu nanti ketika aku pulang kerja. April takut segalanya akan menjadi lebih besar, jadi dia dengan cepat mendorong Aditya keluar. Aditya melihat ekspresi cemas saudara perempuannya. Dia tidak ingin mempermalukannya, jadi dia bersiap untuk pergi dari sini terlebih dahulu dan menunggunya pulang kerja. Tanpa diduga, Renata berkata saat ini, April, kamu tidak perlu menunggu, kamu bisa pulang kerja sekarang. April terkejut, kakak Renata, ini belum waktunya untuk pulang kerja. Kamu tidak perlu menunggu untuk bekerja, mulai sekarang kamu tidak akan bekerja lagi, kamu sudah dipecat. Renata mendengus. April tercengang ketika mendengarnya. Tidak mudah mencari pekerjaan, dia akan masuk sekolah dalam beberapa hari, dan dia masih bisa mencari uang dalam beberapa hari. Saya pikir Anda juga seorang mandor, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memecat saudara perempuan saya? Aditya bertanya kepada Renata. Konyol, tahukah kamu siapa pacarku? Aku bilang kalau aku memecat adikmu tidak bisa bekerja di sini, mengerti? Renata sangat bangga dengan pacarnya. Sayang, apa yang kamu perdebatkan di sini, siapa dia? Pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan perut buncit datang. Pria itu mengenakan jas dan berkulit putih, dan dia datang dan memeluk Renata. Renata segera menjadi lembut dan menatap Randy dengan tatapan kagum. Kakak Randy, bajingan ini adalah saudara April. Kamu harus memecat April dengan cepat, kamu akan marah ketika melihatnya. Oh, Randy menyipitkan matanya, menatap Aditya, dan mendengus. Untuk menjadi manajer lobi restoran ini, Randy telah melihat semua jenis orang, jadi ketika dia melihat pakaian Aditya, dia memandang rendah Aditya dari lubuk hatinya. Bukankah April sangat serius dengan pekerjaannya? Mengapa kamu memecatnya? Randy dengan rakus melirik April. Dia sudah lama ingin menggoda April, tapi dia tidak pernah punya kesempatan. Renata tidak senang ketika dia mendengarnya. Ada banyak alasan, aku hanya tidak suka dia menggantung di depanku. Randy tidak mengatakan apa-apa, jadi agak tidak masuk akal memecat April karena alasan ini. Selain itu, Randy benar-benar enggan untuk mendapatkan April di tangannya. Melihat Randy tidak berbicara, Renata menjadi marah. Hei, apakah kamu menyukainya? Benar saja, semua pria tidak memiliki hal yang baik,
mereka menyukai yang baru dan membenci yang lama. Jangan marah, sayang. Siapa dia? Aku akan pecat dia sekarang. Randy tertawa, dan kemudian berkata kepada April, pergi ke Departemen Keuangan untuk mendapatkan gajimu, kamu bisa pulang. Jadi kamu bisa keluar dan tidak usah bekerja keras, Renata berkata kepada April dengan gembira. April menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia merasa sangat sedih. Tepat ketika dia akan pergi ke ruang keuangan, Aditya menahannya. Adik, kamu jangan sedih, mereka belum memahami seseorang. April mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia melihat bahwa kakaknya saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Adapun perbedaannya, dia tidak tahu. Setelah Randy mendengar kata-kata Aditya, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir beberapa kali dan berkata, saya berkata tidak, apakah kamu memiliki keputusan akhir? Haha, kamu sangat bodoh. Aku bisa tertawa sampai mati. Temanku adalah manajer lobi, dan kamu tidak berpikir dia membicarakannya. Renata tersenyum dan memandang Aditya seperti orang idiot. Tidak apa-apa, kamu pergi dulu, aku akan pergi setelah aku mendapatkan gajiku. April berbisik kepada Aditya, melihat Randy dan Renata mengejek kakaknya seperti ini, dia sangat tertekan. Mereka yang harus pergi. Aditya berkata dengan sangat jelas, meraih lengan April, dan tidak membiarkannya bergerak. Tidak apa-apa, cepat kamu pergi dari sini, kamu tidak diterima di sini. Randy melambai pada Aditya dengan tidak sabar. Aditya mengabaikan Randy dan bertanya kepada April, adik, apakah kamu memiliki nomor telepon bosmu? Ya, April mengangguk, tetapi tidak tahu apa yang akan dilakukan Aditya. Mengapa? Apakah kamu masih ingin mengeluh kepada bos kami? Saya katakan itu tidak berguna, kamu hanya sampah, bos kami tidak punya waktu untuk memperhatikanmu. Renata mencibir pada Aditya. Adik, panggil bosmu dan minta dia datang sekarang. Saya ingin membeli restoran makanan laut ini, kata Aditya dengan suara yang dalam. Ah, April tercengang, tetapi dia masih memanggil bosnya. Baik Randy maupun Renata tercengang sejenak, tapi tak lama kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Haha, aku gila lagi mendengar orang idiot ini. Kakak Randy, aku akan mati. Aku akan diejek sampai mati oleh si idiot ini. Aditya pura-pura tidak mendengar, dan menunggu pemilik restoran bersama April di sini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, bos turun. Nama saya Retno, apakah Anda yang ingin membeli restoran saya? Retno bertanya kepada Aditya dengan sopan. Bos, jangan perhatikan dia ini mempunyai penyakit mental. Ya, bos, lihat betapa miskinnya dia. Randy dan Renata berdiri di samping, mencari kesalahan Aditya untuk menyenangkan diri mereka, dan mengingatkan bos Retno. Bagaimanapun, bos Retno telah melihat dunia besar, dan dia tidak meremehkan Aditya. Tuan, bisnis hotel saya sangat bagus, jadi aku bisa menjualnya kepada Anda setidaknya 500 juta, kata bos Retno kepada Aditya dengan ragu-ragu. Sebenarnya, itu bernilai 300 juta, tetapi bisnis hotel sangat bagus, jadi bos Retno sengaja menaikkan harganya. Oke, kamu pergi untuk menyiapkan kontrak, beri aku surat-suratnya, dan aku akan transfer 500 juta kepadamu sekarang, kata Aditya datar. Baik, Pak. Bos Retno sangat bersemangat sampai-sampai dia tidak membicarakan harganya, dia menjualnya seharga 500 juta, yang jelas merupakan harga yang selangit. Retno membawa Aditya ke ruang keuangan, dan segera, 500 juta dibayarkan. Kembali ke lobi hotel lagi, bos Retno masih merasa seperti sedang bermimpi. Itu dijual dengan harga hampir 2 kali lipat, dan itu adalah keuntungan. Melihat pakaian ceroboh Aditya, bos Retno menghela nafas dalam hati, apakah orang kaya sekarang sangat rendah hati? Randy dan Renata panik, awalnya mereka mengira Aditya sedang berpura-pura, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa pihak lain benar-benar ada di sini untuk membeli restoran. Ini semua salahku karena aku tidak punya bola mata,
kali ini aku bisa membodohi diriku sendiri. Tuan, saya akan berkemas dan pergi, restoran ini milik Anda. Bos Retno sangat puas dan berjabat tangan dengan Aditya dengan hangat berkata, dan kemudian pergi untuk berkemas. Bos, Randy dan Renata mendekati Aditya dengan gemetar, hampir berlutut. Bisakah mereka berdua tidak gugup? Aditya adalah bos baru mereka sekarang. Dua orang yang arogan dan mendominasi barusan sekarang bertingkah seperti anak-anak di depan Aditya. Kalian berdua bisa keluar. Aditya tersenyum dingin, menatap Randy dan Renata. Ketika keduanya mendengar perkataan Aditya, mereka seperti disambar petir, dan mereka tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Saya menghabiskan 500 juta untuk membeli restoran, hanya untuk memecat mereka. Apakah ingin menjadi kaya dan berkemauan keras? Bos, ampuni saya masih punya istri dan anak untuk dinafkahi di rumah, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Randy kehilangan muka sekarang, seketika berlutut di kaki Aditya dan memohon. Bos, tolong jangan pecat aku. Aku bersedia melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Renata mengguncang lengan Aditya, mencoba menipu dengan kecantikannya. Pelacur, diam. Jika bukan karenamu, apakah aku bisa membuat bos marah? Sialan kamu Randy, kamu telah bermain denganku selama lebih dari setahun dan memanggilku pelacur. Mereka berdua saling menyalahkan. Aditya mengerutkan kening dan menyapa penjaga keamanan untuk mengusir mereka berdua. April, restoran ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Datang dan urus saja ketika kamu punya waktu. Aditya memandang saudara perempuannya dengan lembut dan berkata. April belum pulih dari keterkejutannya sekarang, dan bergumam, saudaraku, mengapa kamu punya begitu banyak uang? Kamu akan mengerti nanti, aku akan pergi dulu. Aditya tersenyum sedikit dan pergi. Dia melambaikan tangannya dan menghentikan taksi, dan Aditya bergegas pulang. Segera setelah turun, dia melihat BMW seri 7 baru diparkir di sana. Aditya juga tidak peduli, tetapi memikirkan ibu mertuanya yang galak dan sombong. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke atas. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat Dahlia tersenyum, meletakkan sepiring buah-buahan yang sudah dicuci di depan seorang pria muda. Wawan, Farah akan pulang kerja sebentar lagi, kamu duduk sebentar, dan Bibi akan mengobrol denganmu. Dahlia menyapa Wawan dengan penuh kasih sayang. Wawan adalah putra keluarga Wijaya di kota Jakarta, baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Dia juga yang paling menonjol dari banyak pelamar Farah. Dia telah mengejar dengan keras sejak sekolah menengah, tetapi dia tidak pernah bisa mendapatkan keinginannya. Kali ini, Wawan masih merindukan Farah. Apa yang tidak bisa Anda dapatkan selalu yang terbaik. Farah menikahi seorang suami yang cacat, dan dia juga mendengarnya. Selain cemburu dan ogah-ogahan, ia juga merasa punya kesempatan untuk menggali celah. Oke Bibi, hei, ini. Wawan terkejut ketika dia melihat Aditya yang berjalan ke pintu. Dia adalah suami Farah yang lemah. Dahlia memelototi Aditya dengan marah. Bukankah kalian semua mengatakan bahwa kalian akan berpisah? Apakah masih memiliki wajah untuk kembali? Hehe, dia adalah suami Farah. Aku bisa membayangkan kehidupan apa yang telah dijalani Farah dalam beberapa tahun terakhir. Wawan Wijaya tersenyum main-main, melihat Aditya berpakaian dengan gaya kuno, dia sangat membencinya. Bahkan orang miskin seperti itu layak memiliki Farah. Aditya tidak berbicara, melirik Wawan Wijaya dengan tenang, dan kemudian berjalan ke kamarnya. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menyapa ketika ada tamu? Sangat tidak berpendidikan. Oh, mengapa kakimu sudah tidak pincang lagi? Dahlia sangat terkejut, memikirkan bagaimana pria lumpuh itu tiba-tiba pulih. Bu, aku kembali. Pada saat ini, pintu terbuka, dan wanita cantik berkaki panjang dengan sosok manis dan ramping berjalan ke ruang tamu. Begitu wanita itu memasuki pintu, mata Aditya melunak dan dia berhenti. Ketika Wawan Wijaya melihat wanita ini,
Jiwanya seperti akan terbang, dan dia berdiri dengan sangat sopan, memegang bunga di tangannya, dan menyapanya. Bersambung.